Kabaroto, sekarang gua udah ada di salah satu event otomotif terbesar se-Indonesia yang namanya adalah IIMS 2022. Nah, seperti biasa, IIMS itu selalu berlokasi, udah langganan banget nih, dia ada di J-Expo Kemayoran. Sobat Kabaroto pasti semuanya tahu dong, tempat yang sangat fenomenal banget di Jakarta, karena biasanya di sini emang selalu dirayain ulang tahunnya Jakarta setiap tahunnya. Nah, sekarang gua udah ada di Hall A3. Gue pengen ngajak Sobat Kabaroto untuk jalan-jalan, untuk lihat mulai sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang. Banyak banget booth-booth yang udah memajang line-up mobil andalan mereka. Nah, sekarang gue bakal ajak Sobat Kabaroto. Yang pertama, di belakang gue ini udah ada booth dari Mitsubishi. Nah, let's go. Ayo, kita coba tengok ada line-up apa aja. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto, banyak banget Mitsubishi ngeluarin line up dari mobil mereka, mulai dari New Expander yang baru aja dipajang nih di area tengah, terus habis itu ada New Pajero Sport juga, dan juga gue lihat di ujung sana, coba yuk ikutin gue. Satu mobil menarik yang gue lihat dari jauh, dia Mini Cab MIEV. Nah, Sobat Kabaroto, karena bentuknya unik banget, tapi kayaknya gue kurang tahu ini bakal di launching di Indonesia atau enggak, tapi kayaknya enggak, karena di booth Mitsubishi ini sendiri dia ditaruhnya di paling ujung, tapi cukup menarik. Gue akan coba ajak-ajak lain untuk melihat brand-brand lain seperti Chery, DFSK, MG, Suzuki, dan lain-lain. Let's go, ikutin terus. Sobat Kabaroto, sekarang di belakang gue udah ada beberapa line up dari mobil Chery. Mulai dari Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro, dan juga beberapa model lain nih Sobat Kabaroto. Skytour dan juga beberapa mobil yang pastinya punya warna yang menarik banget. Seperti yang tadi gue bilang, Chery ini akan melakukan penyegaran dengan beberapa line up barunya. Gue akan coba melakukan sedikit pendekatan kepada Chery 7 Pro, karena menurut gue warnanya tuh manis banget nih. Let's go. Ya Sobat Kabaroto, sekarang di belakang ada salah satu mobil yang menarik dari brand Chery, yang adalah Chery Tiggo 7 Pro nih Sobat Kabaroto. Nah, kenapa gue bisa bilang menarik? Karena tampilan luarnya Chery banyak melakukan penyegaran, mulai dari tampilan luar hingga tampilan dalamnya. Mau tahu selengkapnya seperti apa? Jangan lupa untuk pantengin terus yang namanya TikTok dari Kabaroto dan juga Instagram dari Kabaroto. Nah, let's go, kita akan coba cek booth-booth lain. Nah, Sobat Kabaroto, gue sekarang udah ada di depan dari booth Suzuki. Nah, tadi gue udah sempet tengok bahwasannya Suzuki ini baru aja melaunching salah satu mobil andalan mereka nih, yang baru aja di launching, yang adalah Suzuki XL7 Alpha FF. Let's go, ikutin gue ke dalam ya. Drive yourself in full extraness with new Suzuki XL7 Alpha FF. The extra at its finest. Suzuki XL7 Alpha FF. Here to accomplish. Ladies and gentlemen, please welcome Suzuki XL7 Alpha Finance Pro! Ya sob, sekarang di samping gua udah ada yang tadi gue bilang XL7 Alpha FF. Nah, dari tampilan depan kita bakal coba tengok dengan penyematan beberapa aksen chrome nih, mulai dari logo sampai grill depan. Model grillnya sangat unik banget. Dia kayak honeycomb tapi nggak terlalu honeycomb banget, ya masih rada berjarak gitu. Ditambah dengan penyematan fog lamp. Di sini masih plastik juga covernya. Terus abis itu area fascia ada warna merah gini, mempertegas bahwasannya bempernya emang keren banget nih Sobat Kabaroto. Geser sedikit ke samping. Gue sangat suka banget dia two-tone Sobat Kabaroto, permainan warnanya. Yang bawahnya putih, atapnya berwarna hitam. Nah, dia itu mainin warna silver dengan model multi palang, disematkan bersamaan dengan ban yang berukuran 195/60 ring 16 nih Sobat Kabaroto. Nice sekali buat MPV keluarga.
sangat cocok banget nih kayaknya buat keluarga, karena emang dari bentuknya pun udah manis banget. Sekarang gue akan coba ajak Sobat Kebaroto untuk dalamnya. Sobat Kebaroto, gue sekarang udah ada di dalam dari XL7 Alpha FF. Impresi pertama, gue cek dulu dia setirnya. Oh, dia baru tilt up tilt down doang nih Sobat Kebaroto, dia belum teleskopik. Dan beberapa tombol-tombol sudah ada. Oh, ini hanya penghias Sobat Kebaroto kalau di area kanannya, sedangkan di area kiri dia seperti biasa tombol-tombol fungsional untuk track, mematikan suara, mode volume, angkat telepon, koneksi ke Bluetooth. Nah, uniknya di sini dia ada tambahan gitu Sobat Kebaroto. Jadi saat kita mau ngemudi mungkin jempol kita bisa main kayak gini. Justru bukan jempol malah, telunjuknya kita bisa main gini Sobat Kebaroto. Mode setirnya juga oke banget. Dia warnanya dilapis kulit warna hitam dicampur dengan warna kayak silver gitu, tapi bukan chrome nih Sobat Kebaroto. Cukup keren untuk MPV Suzuki terbaru ini. Dia pun udah semi flat untuk area bawahnya, tapi untuk atasnya masih normal-normal aja. Lalu di sini ada beberapa, seperti yang tadi dijelaskan Sobat Kebaroto saat tadi gua datang, presiden direkturnya dari Suzuki, dia bilang bahwasannya ada teknologi baru yang disematkan pada MPV keluaran terbaru dari Suzuki di area kaca tengah ini Sobat Kebaroto, kaca spion tengah. Jadi di sini ada beberapa tombol yang fungsinya untuk mengoperasikan kamera, dan juga benar sekali di sini ada beberapa tombol yang fungsinya untuk mengoperasikan kamera, dan juga mungkin ini anti dimming nih Sobat Kebaroto. Nice juga. Di sini ada knop-knop mulai untuk AC, tombol-tombol seperti biasa. Di sini udah digital nih Sobat Kebaroto untuk temperatur dan ukuran dari udara AC-nya. Dan ada lagi yang menarik. Kita bisa lihat nih dashboardnya. Nice banget, walaupun dia kayak mobil keluarga tapi tetap didesain semi sporty gitu Sobat Kebaroto. Kenapa? Karena Sobat Kebaroto bisa lihat di sini ada karbon. Nah, dia itu karbon dipasangin, tapi ini aksen sih Sobat Kebaroto. Aksen karbon ini cukup baik, dikombinasikan dengan jok berwarna hitam plus kombinasi berwarna merah. Stitchingnya pun warnanya juga merah nih Sobat Kebaroto. Dan area penyimpanan kita akan cek coba apakah ada. Oh, ternyata sangat kecil Sobat Kebaroto area penyimpanannya, hanya untuk beberapa kartu, mungkin untuk koin-koin. Armrestnya fungsional agar tidak mengganggu pergerakan, bisa ditarik dan didorong. Plus juga transmisi dia masih matic ya. Colokan-colokan di sini ada colokan dengan port tambahan, ini USB, terus ini kabel jack yang pastinya dengan penutup. Tadi untuk ukurannya sendiri 12 volt 120 watt nih. Nice buat Suzuki. Dan untuk area belakangnya sendiri, gue akan coba ajak Sobat Kebaroto untuk jelajahi area belakangnya gimana rasanya kalau kita sebagai penumpang di XL7 Alpha FF ini. Let's go. Yes. Sekarang kita udah ada di area penumpang ini Sobat Kebaroto. Sudah gue tebak dengan tiga jok yang fungsinya untuk area penumpang tengah. Di tengahnya sudah pasti ada yang namanya armrest, tapi biasanya ada cup holder, tapi di sini nggak ada. Kali ini tidak disediakan yang namanya cup holder. Lain-lainnya seperti biasa. Port casan tapi dengan tambahan. Ruang-ruang penyimpanannya cukup menarik. Di area bawah juga ada. Pengaturannya masih menggunakan tuas nih Sobat Kebaroto. Plus ini dia AC double blower yang pengaturannya masih menggunakan knob juga.
cukup bisa membuat penumpang belakang nyaman nih kayaknya Sobat Kabaroto, karena kisi-kisinya sendiri total ada 4 yang pasti bisa dibagi secara rata. Dan menarik juga, kita tengok area belakangnya sekarang. Let's go. Oke. Tadi gue udah bilang gue akan coba tengok area belakangnya sebelum area bagasi, dan juga kita bakal ngelihat apakah di situ ada jok paling belakangnya lagi. Gue akan sedikit review mengenai tampilan belakangnya nih. Tadi gue bilang bahwa permainan two-tone yang sangat cantik banget. Atasnya dikasih warna sedikit hitam, tapi kalau misalnya cahaya kayak rada-rada ungu, tapi plus ada glitter-glitter gitu. Dan di area bodi berwarna putih. Udah ada kamera belakangnya Sobat Kabaroto. Penyematan warna-warna chrome seperti di list pintu belakang, di tulisan logo Alfa-nya. XL7 Limitednya juga keren banget, dan sudah disematkan yang namanya diffuser nih Sobat Kabaroto. Nice banget buat Suzuki, cocok buat mobil keluarga, tapi buat gaya oke juga. Gue sekarang akan coba tengok area bagasinya. Dia masih menggunakan tuas ya Sobat Kabaroto, belum menggunakan sensor ataupun sejenis. Yap, seperti yang tadi gue udah bilang, MPV untuk keluarga ini kursinya sebenarnya bisa dilipat kalau misalkan kita mau tambahin luas dari bagasi belakangnya. Bagasi belakangnya sendiri kalau misalkan jok belakangnya dilipat itu, dia bisa memuat 2 ransel berukuran besar nih Sobat Kabaroto, atau 1 koper berukuran besar. Nah, karena apa? Di sini sebenarnya masih ada space, cuma di sini ada penyematan sound system dari Soundstream yang sedikit memakan atau memangkas dari luas bagasi. Dan di sini juga ada apa nih? Oh, untuk tempat toolkit nih Sobat Kabaroto. Alat-alat dongkrak, keren banget. Ya, ini seperti yang kita tahu ya, area-area penyimpanan. Dan pastinya di bawahnya adalah ban serep. Nice. Untuk cara ngebuka atau memperluas bagasi, gue akan kasih tahu. Di sini ada tuas yang bisa kita angkat, abis itu langsung kita dorong aja. Begitu pula di sisi kirinya. Nah, cukup keren untuk MPV sekelas dari XL7 Alfa FF. Kita akan lanjut lagi tengok-tengok booth yang lainnya. Let's go. Apa yang bisa kita lakukan? Saya memilih material yang ramah lingkungan, mengolah kembali bahan sisa produksi menjadi sebuah terobosan baru sehingga tidak terbuang begitu saja. Kemudian satu lagi juga kami menerapkan metode daur ulang, di mana disinilah komitmen Hyundai hadir, di mana manusia harus menciptakan inovasi untuk mendukung kehidupan dengan teknologi agar kita bisa dapat hidup berdampingan dan menikmati alam di hari ini dan di masa depan, di mana generasi muda juga memiliki peranan penting untuk mewujudkan ini. Menurutku, masa depan itu ketika aku dan papa mama bisa jalan-jalan dengan senang dan aman. Ya Sobat Kabaroto, gue tadi udah beres nengok booth Hyundai yang ramai banget karena dia baru aja nge-launching mobil listriknya, yaitu Hyundai Ioniq 5. Sekarang gue akan mau coba mampir ke booth dari BMW. Let's go, kita lihat. Sobat Kabaroto, di samping gue ini sekarang udah ada yang produk yang baru banget di launching nih sama si BMW ini, yang namanya adalah BMW seri 3 model paling baru nih. Menurut gue tampilannya
semakin luxury ya Sobat Kabaroto, berkat penyematan aksen-aksen chrome yang ada di grill depannya. BMW sangat konsisten untuk membentuk sebuah desain dari wajah mobil-mobil mereka sangat terlihat elegan nih, karena pada dasarnya mobil ini pun sudah terkenal sebagai mobil yang sangat elegan dan juga punya sisi sporty nih Sobat Kabaroto. Dari tampilan depan udah sangat nice banget, punya udah support LED plus DRL juga Sobat Kabaroto. Dan sekarang kita akan coba tengok ke sampingnya nih. Dari area samping kita bisa sedikit nunduk bawah. Di area kaki-kaki BMW seperti biasa menyematkan Hankook tire, disematkan juga bersamaan dengan pelek berukuran 18 inci nih Sobat Kabaroto. Bannya sendiri berukuran 225/45 nih Sobat Kabaroto, yang pastinya nice banget. Beres dari situ, kita akan coba tengok lagi di area sampingnya. Nah, ini di beberapa BMW udah mulai support ya yang namanya sensor blind spot nih, yang pastinya sangat fungsional banget saat Sobat Kabaroto berada di jalan dan menggunakan spion dari BMW 1 ini. Dan moldingan-moldingan sampingnya juga udah model chrome kayak gini. Sekarang kita akan coba tengok area dalamnya. Yes, Sobat Kabaroto, sekarang gua udah ada di dalam dari mobil BMW seri 3 nih, yang pastinya keren banget. Sekarang kita akan cek dulu sedikit-sedikit. Oke, untuk penyetelan dari joknya udah full electrical Sobat Kabaroto ya, seperti mobil-mobil canggih pada umumnya. Ini bisa ditegakkan atau dimajukan. Setir udah ada yang namanya Tiptronic, serta tilt dan teleskopik. Dan di area setir ini ada beberapa tombol-tombol. Di area kanan di sini ada tombol-tombol yang fungsinya untuk track volume, angka telepon, dan mikrofon. Sedangkan yang di kiri adalah tombol-tombol untuk fitur-fitur dari si BMW seri 3 ini yang paling barunya Sobat Kabaroto. Nice banget. Kalau BMW emang udah biasanya dia pasti akan membalik semua sistemnya. Jadi rasanya kalau misalnya Sobat Kabaroto belum biasa naik BMW itu pasti kayak naik mobil tapi kayak orang kidal. Jadi semua yang biasa kita fungsikan di kanan jadi ada di kiri. Serta di area dashboard shape-nya emang cantik banget ya Sobat Kabaroto. Gue juga bisa bilang ini luxury banget karena berkat shape-shape yang kayak gini. Plus ditambah juga layar infotainment-nya yang terkesan seperti menggantung gini nih Sobat Kabaroto. Dan di bawahnya ada kisi-kisi AC serta tombol-tombol seperti biasa untuk pengaturan AC-nya. Dan untuk audio sendiri dia volumenya masih model knob kayak gini nih Sobat Kabaroto. Di bawahnya lagi ada area-area penyimpanan seperti cup holder. Di sini juga ada yang namanya tombol-tombol untuk pengaturan beserta dengan transmisi, auto hold parking. Terus habis itu tombol mode yang bisa difungsikan melalui knop-knop yang ada di sini. Pastinya ini keren banget untuk menunjang Sobat Kabaroto saat berkendara dengan mobil BMW seri 3 terbaru ini. Di sini masih sama ruang penyimpanan. Serta ini lampu-lampu ya Sobat Kabaroto. Ini untuk lampu-lampunya, pencetan lampu-lampunya. Lalu seperti biasa, ini ada kaca di sini. Oh ya, kalau misalnya kita bisa lihat nih di sini joknya udah semi bucket ya Sobat Kabaroto dengan kulit warna hitam, dan stitchingnya itu dia main di warna abu-abu yang pastinya semakin keren banget untuk disematkan pada interior dari BMW seri 31 ini. Sekarang kita akan coba tengok nih area belakangnya. Let's go. Oke sob, sekarang gue udah ada di area dari penumpang belakang. Sedan dengan muatan 5 orang sekali bersamaan dengan sopirnya. Sekarang gue udah di area belakangnya yang bisa memuat sejumlah 3 orang. Dan saat gue baru datang ke mobil BMW seri 3 terbaru ini, di area belakangnya langsung udah kebuka nih dari cup holder dan juga armrestnya. Jadi kalau misalkan tidak digunakan kayak gini, tapi kalau misalkan digunakan bisa diturunkan, plus bisa dipencet untuk menaruh botol ataupun cup, yang pastinya sangat fungsional banget buat penumpang dari mobil BMW seri 3 paling baru ini. Dan di sini
udah support yang namanya ISOFIX. Di sini bisa bantu sobat Kabaroto yang atau sobat Kabaroto yang sudah punya keluarga tapi masih keluarga kecil, jadi udah punya anak kecil, dia di sini ada kayak seperti buat sangkutan untuk tempat duduk bayi yang masih khusus ya sobat Kabaroto. Jadi di sini joknya nanti tinggal dipasangin plug and play, kalau udah beres tinggal tutup lagi kayak gini. Seperti biasa, di sini ada sabuk pengaman. Terus ruang-ruang penyimpanannya dia masih konsisten dengan penggunaan jaring kayak gini. Plus AC-nya udah double blower. Di sini ada kisi-kisinya. Dengan pengaturannya dia model kayak putaran kayak gini. Ada 2 colokan USB Type C semua. Keren banget. Dan di sini ada juga tombol-tombol pengaturan untuk arah udara AC, auto, on off dan lain sebagainya. Masih sama, dia di sini menggunakan full kulit berwarna hitam, tapi di sini juga ditambahkan ada ventilasi untuk area jok di depan plus juga di belakang, dan itu pun bisa diatur nih sobat Kabaroto. Jadi saat kita lagi di cuaca atau di dalam mobil saat cuacanya lagi ekstrim, di jok ini masih bisa bernapas dengan baik sehingga kita masih bisa nyaman saat duduk di area belakang. Beres dari gue udah ngecek BMW seri 3 paling baru, gue sekarang akan coba main ke boot samping, dimana saat gue tengok-tengok di situ udah ada beberapa mobil Jeep yang terpampang. Gue akan coba tengok, pantau terus di YouTube channel Kabaroto. Ya sobat Kabaroto, sekarang gue udah ada di samping dari bootnya Jeep nih sobat Kabaroto. Nah di sini Jeep ngeluarin yang namanya Kompas edisi terbaru. Plus gue akan sedikit review-review singkat mengenai bootnya nih. Bootnya sendiri emang terlihat diusung dengan warna-warna yang lumayan gelap, yang pastinya itu menggambarkan yang namanya kegarangan banget. Nah, karena tadi gue udah bilang bahwa bootnya ini sendiri udah keren dan juga kelihatan garang banget, di samping gue sendiri udah ada Jeep Gladiator 4 pintu yang pastinya pengen kita coba tengok-tengok dulu. Yes, sobat Kabaroto. Di samping gue ini sekarang udah ada yang namanya Jeep Gladiator 4 pintu. Dia ini tipe yang 4 pintunya plus di belakangnya ada bak plus dia penutupnya model leather gitu ya. Jadi bukan soft top. Dan dia sendiri punya kaki-kakinya emang sangat jenjang banget, cocok buat sobat Kabaroto yang pengen adventurean tapi bawa keluarganya, karena di dalamnya sendiri kita bisa lihat di situ bisa memuat sampai 5 penumpang plus pengendaranya nih sobat Kabaroto. Ngomong-ngomong soal Jeep, nggak srek rasanya kalau kita nggak ngebahas yang namanya kaki-kaki yang pastinya dia keren banget. Nah untuk urusan kaki-kaki nih sobat Kabaroto, untuk urusan kaki-kaki Jeep nggak pernah main-main, karena pada dasarnya mobil yang enak buat diajak adventure ini udah mengusung pelek berukuran 17 inci dan juga disupport dengan ban model off-road kayak gini nih. Dan suspensinya sendiri tuh kelihatannya sobat Kabaroto, karena pastinya juga udah bisa disetel untuk kenyamanan dari si pengendaranya. Nggak beres sampai situ aja, ternyata Jeep punya pelayanan khusus juga, karena di sini ada beberapa bootnya yang pastinya akan bisa melayani sobat Kabaroto semua saat ingin berkunjung ke boot dari Jeep. Selain itu ada beberapa aksesoris yang pastinya bisa melengkapi kegiatan sobat Kabaroto saat berkendara menggunakan mobil-mobil keluaran dari Jeep. Nah, gimana kelanjutannya? Gue sekarang akan coba ubek-ubek boot-boot lain yang ada di sekitarnya. Let's go! Oh ya, tapi kabarnya nih sobat Kabaroto, tadi gue sempat mendengar bahwasannya boot dari Toyota itu lagi rame. Kenapa? Boot dari Toyota itu lagi rame karena dia mengeluarkan atau sedang memamerkan yang namanya Kijang untuk model yang Kijang listrik nih. Penasaran kayak gimana? Let's go! Ikutin gue untuk tengok Kijang listrik. Nah, tadi kan gue udah berjanji nih sama sobat Kabaroto bahwasannya gue pengen main-main ke boot Toyota karena gue mau ngeliat yang namanya Kijang listrik. Tapi sebelumnya gue udah berhenti di depan boot dari Mazda. Karena kenapa gue berhenti sebentar di boot Mazda? Karena uniknya sekarang Mazda menampilkan 3 line up-nya nih sobat Kabaroto. Walaupun hanya 3 line up aja, tapi ini line up dari Mazda versi sangar-sangarnya. Kita harus tengok dulu ke dalam nih. Let's go! Di samping gue nih sekarang udah ada yang namanya Mazda CX-9 yang pastinya nice banget dengan penampakan di area depan. Dia tuh grillnya model rada-rada longgar gitu ya. Cuma dia satu garis simetris plus lampunya yang sangat khas kayak gini nih.
Dari semua tipe Mazda yang ditampilkan di sini, lampu-lampunya pun hampir sama. Daytime running light-nya itu sendiri dia udah main berbentuk. Ini dia nih, si merah merona yang namanya Mazda CX-8. Dia desain lampunya masih sama juga. Cuma dia itu permainan warnanya emang unik banget nih dan juga manis banget Sobat Kabar Oto. Ditambah ada yang di belakang namanya Mazda 2. Nah, si Mazda 2 ini emang seri hatchbacknya ya Sobat Kabar Oto. Dan si Mazda 2 ini emang cocok banget kalau misalkan dipakai sama yang namanya anak muda. Karena desainnya simple dan juga kaya akan fitur. Pada dasarnya si Mazda 2 ini tuh punya tampilan yang sangat oke berkat penyematan grill depannya nih Sobat Kabar Oto bisa lihat. Grill depannya itu dia modelnya honeycomb, cuma seperti ada pahatan-pahatan 3 dimensi yang modelnya timbul kayak gini. Keren banget buat Mazda. Seperti yang udah gue janjikan tadi, gue sekarang akan coba tengok mobil dari Toyota Kijang listrik. Karena Toyota Kijang listrik itu kabarnya tidak akan lama ditaruh di IMS 2022 ini. Dan sebelum gue tidak bisa nengokin si Kijang listrik, gue akan coba tengok sekarang. Sobat Kabar Oto, sering berjalannya gue berjalan menuju booth si Toyota, gue ngeliat di sini ada pembaharuan dari Wuling. Kenapa gue bisa pembaharuan? Nah, si Wuling ini sendiri ternyata sekarang desainnya itu udah nggak mengusung warna merah nih. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Pada dasarnya Wuling sekarang logonya udah full silver, tidak ada warna-warna merah lagi. Karena pada dasarnya Wuling ini sekarang udah mengusung namanya teknologi yaitu yang adalah WIN dan juga IOV, Internet on Vehicle. Nice banget buat Wuling. Yes, Sobat Kabar Oto, sekarang gue udah ada di depan dari booth Toyota. Karena Toyota sendiri tadinya akan menjanjikan untuk membawa yang namanya Kijang Innova versi listrik. Nah, gue sekarang bakal ngajak kalian untuk masuk ke dalam. Gimana keseruannya? Oke, kita langsung masuk aja ke dalam untuk lihat Toyotanya nih. Nah, ini dia nih Sobat Kabar Oto. Seperti yang gue bilang, boleh dengar katanya si Kijang Innova untuk seri listrik ini nggak bakal lama untuk ditaruh di pameran kali ini nih Sob. Jadi kesempatan emas banget ketika kita sebagai tim Kabar Oto untuk bisa nengok yang namanya Kijang Innova EV. Kita bisa jelasin sedikit. Perbedaan yang sangat signifikan ada di area grill depannya nih Sob. Karena dia ngeblok kayak gini dan dia pun nggak main seperti pada umumnya ya, karena biasanya memang mobil listrik ini grill depannya emang diblok full kayak gini, ditambah dengan lampunya sendiri udah model LED plus, dia nggak pakai DRL gitu Sobat Kabar Oto. Di sininya baru nih permainan warna birunya menandakan bahwasannya dia itu adalah mobil listrik. Plus di logonya sendiri, di logo Toyotanya ini ada aksen warna birunya juga. Apakah di masa depan nanti si Toyota ini bakal mengusung mobil listrik yang pastinya mengusung warna-warna kebiruan kayak gini juga? Kita nggak tahu, tapi kita geser dulu ke samping. Nah, untuk sektor kaki-kaki, dia udah disematkan, dia itu ada pelek multipalang warna silver, didukung dengan ban ukuran 215/55 ring 17 nih Sob, yang pastinya keren banget, bisa menunjang perjalanan kalian, terutama menggunakan mobil listrik yang keren banget. Kabarnya mobil ini emang nggak bisa dibuka karena emang kita tidak boleh untuk menyentuh-nyentuh area dalamnya dulu. Tapi saat gua tengok ke dalam, balutan ornamen dari interiornya pun disematkan menggunakan warna putih full kulit. Plus dashboardnya dan trim-trimnya pun sendiri udah warna hitam dan ada seperti terlihat kayak aksen kayu gitu nih Sob. Good job buat Toyota yang pastinya udah menambahkan aksen-aksen keren dari mobil satu ini. Di area belakangnya juga udah tambahin spoiler belakang plus yang ada antena shark fin juga. Itu nice banget. Kaki-kakinya depan belakang sama, ditambah lagi dengan di area belakangnya nih Sob. Nah, di area belakang ini permainan warna chrome-nya bisa kita lihat ada di area pantat belakang ini dekat stop lamp bawah. Plus seperti yang tadi gue bilang, Toyota sendiri punya permainan warna biru untuk mobil seri listrik punya mereka. Mulai ada di logo dan juga ada di stop lamp belakangnya juga. Keren banget buat Toyota karena pada dasarnya dia mungkin akan bergerak di bidang mobil-mobil listrik
yang kedepannya pastinya bakal semakin ramai lagi nih di pasar-pasar otomotif Indonesia. Oke, beres kita dari ngeliat Toyota Innova yang versi listrik. Sekarang gue bakal coba nih Sobat Kabar Oto main-main ke booth dari Honda nih, tetangga depannya. Nah, di samping gue nih, di hadapan gue persis sekarang udah ada yang namanya Honda SUV RS, tapi ini masih konsep nih Sobat Kabar Oto. Dari tampilan luarnya sendiri, memancarkan mobil-mobil zaman sekarang banget yang udah mulai futuristik. Nampak dari grillnya yang udah mulai menyatu dengan bodi. Dia modelnya timbul gitu, tapi lama-kelamaan kayak seperti menyatu dengan bodi. Lampunya sendiri didominasi dengan DRL, warna putih dan juga aksen chrome di area grill depan. Plus di lips bawah kita bisa lihat udah perpaduan warna chrome, hitam dan juga warna merah sebagai penegasan di area lips bawah. Di area atapnya sendiri dia main two-tone ya Sobat Kabar Oto. Yang pertama di bawahnya warna putih dan di atapnya itu main di warna hitam. Plus ada juga roof rail yang pastinya multifungsi banget. Walaupun ini masih konsep, kita punya harapan semoga si Honda ini akan segera launching dan perkiraannya tidak jauh-jauh konsepnya dari yang sudah ditampilkan di IMS tahun 2022 kali ini. Oke, itu dia Sobat Kabar Oto, bahwasannya tadi gue udah muter-muter, gue udah ajak lo semua untuk keliling-keliling untuk lihat APM apa aja yang ada di IMS tahun 2022 ini dan line up apa aja yang udah ditampilin dari APM tersebut. Nah, tapi nggak keren nih rasanya kalau misalnya kita cuma ngebahas mengenai yang namanya brand-brand otomotif yang nampang di IMS kali ini, tapi ada apa lagi sih? Apakah ada test ride? Apakah ada beberapa pameran aparel lainnya? Nah, gue akan coba ubek-ubek, terutama di area outdoor yang masih sangat luas. Penasaran gimana keseruannya? Ikutin gue terus di YouTube channel Kabar Oto.